Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainafila Nazila dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan rekan saya Satrio Bagas Aji Saputro yang berjudul Sistem Pemantauan dan Pengendalian Smart Classroom Berbasis Internet of Things dengan ESP32. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Dr. Eni Dwi STMT dan Bapak Sarono Widodo STMkom. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pada ruangan gedung Politeknik Negeri Semarang, instalasi sistem penerangan dan pengaturan suhunya masih menggunakan saklar dan remote control yang berbeda pada tiap ruangannya, sehingga administrator yang bertugas menghidupkan penerangan dan mengatur suhu ruangan harus berkeliling dari satu ruang ke ruang lainnya. Ada pula faktor human error yang terkadang lupa tidak mematikan perangkat setelah selesai digunakan. Maka dari itu kami memiliki solusi, yaitu menciptakan sistem ruang kelas pintar yang dirancang untuk dapat memantau dan mengendalikan AC, lighting, dan proyektor yang terdapat pada ruang kelas secara real time dari jarak jauh. Pemantauan dan pengendalian dari sistem ini dilakukan melalui situs web dan dapat dilakukan dari mana saja selama terhubung dengan internet. Dari latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah, yaitu administrator yang bertugas mengelola ruangan masih secara manual dalam memantau dan mengendalikan lampu, AC, dan proyektor, berkeliling dari satu ruang ke yang lainnya. Lalu, ruang kelas di Politeknik Negeri Semarang belum terdapat sistem smart classroom yang dapat mengintegrasikan semua sistem pemantau dan pengendali lampu, AC, dan proyektor yang ada pada ruang kelas dalam satu aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan administrator ruangan untuk mengendalikan dan memantau keadaan lampu, AC, dan proyektor yang ada pada ruang kelas. Pada penelitian ini memiliki batasan masalah, yaitu pembuatan sistem yang bertujuan untuk menghidupkan dan mematikan lampu, AC, proyektor dalam ruang kelas secara otomatis dan manual. Yang kedua, memanfaatkan sensor LDR dengan menangkap cahaya lampu indikator pada AC dan cahaya lampu untuk mengidentifikasi apakah perangkat tersebut dalam keadaan nyala ataupun mati. Yang ketiga yaitu memanfaatkan sensor BH1750 dengan menangkap pancaran cahaya dari proyektor untuk mengidentifikasi apakah proyektor tersebut dalam keadaan nyala ataupun mati. Yang keempat yaitu memanfaatkan sensor PIR untuk mendeteksi adanya gerakan manusia pada ruangan untuk otomatis menyalakan lampu. Dan yang kelima yaitu memanfaatkan sensor DHT11 untuk mendeteksi suhu pada ruangan. Yang keenam, microcontroller yang digunakan adalah microcontroller ESP32. Yang ketujuh, antarmuka yang digunakan adalah aplikasi berbasis web. Dan yang terakhir yaitu basis data pada smart classroom menggunakan MySQL. Lalu selanjutnya perancangan sistem. Perancangan sistem ini dibagi menjadi sistem pemantauan dan pengendalian. Yang pertama pada sistem pemantauan yaitu terdapat sensor DHT11. Sensor DHT11 ini yaitu memantau suhu yang ada di ruangan tersebut. Lalu yang kedua yaitu sensor BH1750. Di sini sensor BH1750 ini memantau cahaya yang terpancar dari proyektor untuk memberitahu apakah proyektor tersebut dalam keadaan nyala maupun mati. Sedangkan untuk memantau AC dan lampu kami menggunakan sensor LDR. Setelah itu pada sistem pengendalian ini untuk mengendalikan lampu kami memanfaatkan relay. Lalu apabila untuk proyektor dan AC kami memanfaatkan infrared sebagai pengganti remote control. Setelah itu terdapat sensor PIR yang dapat mengendalikan lampu secara otomatis. Data tersebut akan ditampilkan pada web untuk memantau dan mengendalikan smart classroom tersebut. Berikut hasil implementasi dari penelitian ini. Yang pertama yaitu box berwarna putih ini berisi saklar untuk mengendalikan lampu 1 dan lampu 2. Saklar ini dapat dimanfaatkan secara manual melalui saklar ataupun manual melalui web dan otomatis
menggunakan sensor PIR. Lalu box di sini terdapat juga sensor DHT11 untuk mendeteksi suhu. Setelah itu yaitu hasil implementasi dari sensor infrared, di mana sensor infrared ini untuk mengendalikan AC dan proyektor. Pada sensor infrared ini mengirimkan data untuk menyalakan AC dan proyektor. Lalu ada pula sensor BA1750 diletakkan pada berdekatan dengan layar proyektor, sehingga BA1750 ini menangkap cahaya dari proyektor tersebut dan mendeteksi apakah proyektor tersebut menyala ataupun mati. Lalu terdapat sensor LDR yang diletakkan berdekatan dengan lampu untuk menangkap cahaya dari lampu tersebut dan untuk mendeteksi apakah lampu tersebut dalam keadaan nyala maupun mati. Lalu selanjutnya yaitu pengujian sensor PIR. Pengujian sensor PIR ini bertujuan untuk membuktikan sensitivitas dari sensor PIR ini. Kami menggunakan denah pengujian seperti gambar tersebut. Dalam sensor PIR ini dipengaruhi oleh sudut dan jarak. Sensor PIR dapat menjangkau sudut 110 derajat dengan jarak 7 meter. Lalu dalam hasil pengujian kami pada pengujian 1 hingga nomor 11 itu sensor PIR masih dapat mendeteksi gerakan yang diberikan, namun pada warna merah nomor 13 dan 14 walaupun jarak dari sensor PIR ke input gerakan tersebut masih menjangkau, namun sudutnya tidak menjangkau sensor tersebut, karena hal tersebut membuktikan bahwa sensor PIR dipengaruhi oleh sudut dan jarak. Berikut hasil dari delay tiap percobaan. Didapat delay tersebut sesuai dengan jauh dan besarnya sudut dan jarak tersebut. Selanjutnya yaitu hasil pengujian kalibrasi sensor DHT11. Di sini kalibrasi di sini memanfaatkan sensor DHT11 dengan alat ukur termometer. Kami membandingkan hasil dari deteksi suhu menggunakan termometer dan sensor DHT11. Dari hasil pengujian tersebut tidak jauh berbeda antara DHT11 dengan alat ukur. Hal tersebut membuktikan bahwa DHT11 dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu hasil pengujian keandalan sistem. Pengujian keandalan sistem ini kami membuktikan bagaimana cara kerja dari sistem tersebut, apakah sudah bekerja dengan baik ataupun belum. Kami menguji setiap tools yang ada pada web tersebut dalam mengendalikan ataupun memantau ruangan melalui web. Berikut yaitu hasil tampilan web yang telah kami buat. Yang pertama ini tampilan web dari laptop ataupun komputer, sedangkan selanjutnya itu tampilan web pada handphone, dan juga yang pada bagian kiri ini terdapat tabel yang berisi dari histori data setiap data yang dikirimkan melalui alat yang telah kami buat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, lampu, AC, dan proyektor berhasil dikendalikan dan dipantau dari jarak jauh melalui web sehingga memudahkan administrator dalam memantau dan mengendalikan ruangan. Yang kedua yaitu sistem Smart Classroom berhasil diintegrasikan dalam satu aplikasi web. Dan yang ketiga, rata akurasi pemantauan suhu senilai 98,8% menunjukkan bahwa sensor DHT11 berfungsi dengan baik dalam memantau suhu dan ruangan. Dan sistem Smart Classroom ini telah terpasang pada laboratorium, namun terdapat beberapa kendala dalam sistem, yaitu semakin panjang kabel yang dipasang, maka semakin berkurang pula sensitivitas sensor tersebut, dan terdapat delay yang lama sehingga respon lampu, AC, dan proyektor bekerja lambat.
Hal ini membuktikan bahwa keandalan sistem dalam pengiriman data dipengaruhi oleh kecepatan jaringan yang terhubung. Selanjutnya, ada saran dari hasil penelitian kami, yaitu yang pertama, internet yang digunakan diharapkan memiliki kecepatan jaringan yang mumpuni untuk memperkecil delay data. Yang kedua, yaitu sistem smart classroom dapat dikembangkan dengan penambahan pemantauan daya yang digunakan setiap hari dan ditampilkan pada web berupa grafik. Yang ketiga, pada bagian web dapat dikembangkan dengan penambahan menu untuk menambahkan perangkat ataupun ruangan baru agar dapat memantau dan mengendalikan beberapa ruangan dalam satu aplikasi web. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.